Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Ahkam dengan tugas menjelaskan perihal 3 hadis yang masing-masing darinya memiliki tema yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun isnani finnari wa wahidun fil jannah. Rajulun arafal haqqo wa yaqdi bihi fahuwa fil jannati wa rajulun arafal haqqo falam yaqdi bihi wa jaa fil hukmi fahuwa fin nari wa rajulun la ya'riful haqqo wa yaqdi linnasi alal jahli fahuwa fin nari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya qudot atau hakim itu menjadi 3 golongan. 2 diantaranya masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Yang masuk surga ialah rajulun ya'riful haqqo wa yaqdi bihi. Seorang lelaki, seorang qudot, seorang hakim yang mengetahui kebenaran dengan segala aspek pengetahuannya dan ia menetapkan suatu hukum dengan kebenaran tersebut, bahwa fil jannati, dan itu adalah orang yang termasuk golongan penghuni surga. Dan yang kedua adalah rajulun ya'riful haqqo falam yaqdi bihi. Seseorang laki, seorang qudot, seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menetapkan suatu kebenaran tersebut, wajaro fil hukmi, dan dia melakukan kejoliman di dalam hukum, fahuwa finari, dan itulah yang termasuk orang-orang golongan masuk neraka. Dan terakhir, rajulun la ya'riful haqqo, seorang qudot, seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, wa yaqdi linnasi, dan ia menetapkan sesuatu terhadap manusia bil jahili, dengan kebodohannya, fahuwa finnari, dan orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk neraka. Dalam hadis ini Rasulullah mengklasifikasikan 2 orang yang masuk neraka yang berbeda. Pertama ialah orang yang tahu menahu akan kebenaran tetapi ia zolim dan menentukan suatu hukum dengan kebatilan. Dan terakhir ialah yang lebih parahnya lagi, orang yang tidak tahu menahu tentang hukum tetapi dia menetapkan suatu hukum dengan kebodohannya, maka hasilnya adalah dolalah, yaitu kesesatan. Dan hadis berikutnya ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wa adribu alaihi ad-dufuf, rawahu Tirmidzi. Hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 3 perkara. Yang pertama ialah a'linu hadzan nikah, yakni umumkanlah, sebarluaskanlah berita pernikahan, akad pernikahan ini. Yang kedua ialah waj'aluhu fil masajid, yaitu laksanakanlah, jalankanlah akad nikah ini di dalam masjid. Dan yang ketiga adalah wa adribu alaihi ad-dufuf, dan pukullah dan selenggarakanlah acara dalamnya dengan menggunakan dufuf, yaitu hadro. Dari situ dapat kita simpulkan bahwasannya 3 hal tadi itu menjadi suatu sunnah. Pertama, mengumumkan atau mengundang orang-orang ke dalam acara akad pernikahan. Yang kedua, menjalankan akad nikah di dalam masjid. Dan yang ketiga adalah membuat acara
dengan ad-dufuf yakni hadroh. Dan hadis terakhir berkenaan dengan ibadah yang berbunyi an Humron anna Utsman da'a biwudu'in faghasala kafaihi thalatha marrat summa tamadmado wastansyara summa ghasala wajhahu thalatha marrat summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat summa al-yusra mithla dzalik summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat summa al-yusra mithla dzalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam khabar tersebut Utsman menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu seperti apa yang dikatakan Utsman, yakni ghasala kafaihi thalatha marrat, yaitu membasuh atau mencuci kedua telapak tangan thalatha marrat sebanyak 3 kali basuh, 3 kali cuci. Summa tamadmada wastansyara, kemudian berkumur-kumur dan mencuci hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Summa ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian mengusap atau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal yusra, kemudian mencuci tangan kanannya. Kemudian mencuci tangan kanannya sampai mirpako, yaitu siku-siku, thalatha marrat sebanyak 3 kali. Summal yusra mithla dzalika, kemudian kaki, begitu pula dengan tangan kiri. Summa masaha birosi, kemudian mengusap atau membasuh sebagian kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh atau mencuci kaki kanannya sampai dengan mata kaki. Thalatha marrat sebanyak 3 kali. Summal yusra mithla dzalika, kemudian begitu pula dengan kaki kirinya. Itulah yang Utsman ajarkan kepada kita. Beliau bersanad langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita simpulkan hadis tersebut menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Wudu adalah sebagian dari ibadah. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat, maka wudu menjadi wajib hukumnya ketika ingin melaksanakan sholat. Sekian, ilaliko wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.